Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu alal anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat isya dan tarawih yang berbahagia, alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih diberi kemurahan oleh Allah untuk bisa menunaikan aktivitas Ramadan. Mudah-mudahan sejak awal Ramadan sampai pada malam hari ini yang kita tunaikan betul-betul atas dasar imanan wahtisaban, sehingga atas dasar itu patutlah kiranya kita berharap pada Allah, mudah-mudahan salah dan dosa kita diguyur ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Sholawat salam terhatur pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas beliau kita diwajibkan untuk mensuri tauladani. Mudah-mudahan tugas itu bisa kita tunaikan dengan ketawaduan, dengan ketenangan, dan dengan saling membantu dan saling menasehati, sehingga kita menjadi umat Rasulullah mudah-mudahan dinilai sebagai umat Nabi di dunia sampai di akhirat nanti. Amin Allahumma. Jamaah sholat tarawih yang berbahagia, jelang akhir ada baiknya kita memaksimalkan aktivitas tazkiyatul qulub, pembersihan hati, di mana hati itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan tampilan zahir hati. Zahirnya baju takwa, bisa jadi batinnya tidak takwa, atau mungkin sebaliknya. Karena itu perlu kiranya menjelang akhir Ramadan ini intensitas pembersihan dari hati kita itu kita tunaikan. Nah, satu di antara langkah dari sekian banyak langkah adalah mari kita tanamkan dalam hati itu niat baik, niat benar, niat baik dan niat benar, sehingga tidak ada peluang sedikit pun tumbuhnya niat jelek atau niat yang tidak diridhai oleh Allah yang tumbuh di hati kita. Jadi setiap hari aktivitas kita itu adalah menumbuhkan niat yang baik. Jangan beri kesempatan tumbuhnya niat yang jelek. Seiring dengan apa yang ada di satu riwayat,
Ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, kaifa asbahta, bagaimana kabarmu pagi hari ini? Beliau menjawab, asbahtu mu'minan haqqan. Nabi, saya alhamdulillah di pagi hari ini nuansa hati saya itu penuh dengan keimanan. Atas jawaban itu kemudian Rasulullah balik bertanya, wa ma alamatu imanuka, jika memang kamu merasakan ada nuansa keimanan yang bagus di hatimu, sekarang wa ma alamatu imanuka, kira-kira bisa enggak kamu ungkapkan tanda dari keimanan itu? Lalu di riwayat dijelaskan, sahabat menjawab, uhibbul khaira wa ahlan. Nabi, pagi ini terasa mudah di hati saya itu untuk cinta pada kebaikan dan segala sesuatu yang terangkai dengan kebaikan itu. Uhibbul khaira wa ahlan. Itu namanya niat senantiasa tumbuh, niat baiknya itu senantiasa tumbuh. Tidak sedikit pun terbetik dalam hati niatan yang itu adalah jelek. Kalau toh itu muncul, segera dihapus, istighfar, diganti dengan niat yang baik. Nah, di hadis itu kemudian dilanjutkan, fa'in qadar tu alaihi badar tu alaihi. Nabi, di saat momen itu sudah terjadi dan engkau memberikan kuasa atas saya untuk tunaikan yang sudah saya canangkan dalam niat sebelumnya, maka badar tuh, saya bersegera untuk tunaikan. Tapi fa'in fatani anhu, kalau pada detik terjadinya apa yang saya niatkan itu ternyata tidak ada kemampuan saya untuk tunaikan itu, maka tumbuh di hati saya hazintu alaihi wa hanantu ilaihi, ada rasa kecewa dalam hati dan tumbuh satu harapan, mudah-mudahan satu saat saya bisa tunaikan itu. Nah, jamaah salat tarawih yang berbahagia, itulah salah satu langkah di antara sekian banyak langkah agar menutup Ramadan ini hati kita dipenuhi dengan hanya niat yang baik. Banyak orang salat tarawih, di sela-sela tarawih niatnya itu sudah jelas tidak baik. Dari rangkaian pertama sampai akhir bisa jadi tumbuh, dan itu tanpa sengaja. Karena itu waspadai betul apa yang dilihat oleh mata, sebab dia mensupport, memberikan satu stimulan tumbuhnya niat. Waspadai betul apa yang ditangkap oleh gendang telinga, sebab kalau sudah mendengar maka akan memberikan inspirasi tumbuhnya satu niat. Dan kalau tumbuh, niatkan yang baik, yang baik, yang baik. Dan yang ketiga adalah rasa. Makanya dalam Quran, ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Tiga ini mensuplai hati ini untuk menumbuhkan niat baik atau niat jelek. Maka di akhir Ramadan mari kita maksimalkan muhasabah kita. Bukan hanya di tataran syariat yang selama ini umat Islam senengannya tengkar di tataran syariat. Hindari itu sudah. Kembali kepada muhasabah hati. Satu di antara caranya adalah tumbuhkan sebatas niat yang baik, niat yang baik. Kalau terperosok tumbuh ada niat yang jelek, segera istighfar, bangun kembali niat yang baik. Mudah-mudahan masuk di akhir Ramadan kita betul-betul, kata Rasulullah, kharaja minad dunub kayaumin waladatu ummu. Keluar dari Ramadan terampuni dosanya seperti jabang bayi yang keluar dari rahim
ibu. Mudah-mudahan kita semuanya seperti itu. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.